Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, sebagaimana pujian ini, kami rindu Engkau mengubah hati kami seperti hati-Mu. Hati yang taat, hati yang mau dengar-dengaran, hati yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, sehingga Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua, sehingga kebenaran firman-Mu menuntun kami di dalam jalan hidup kami ini dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sepanjang bulan ini kita sudah membahas tentang topik bahwa Tuhan Yesus itu tidak berubah, ya. Dia tidak berubah dalam kasih-Nya, Dia tidak berubah di dalam kuasa-Nya, Dia juga tidak berubah dalam janji-janji-Nya dan karakter-Nya. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas satu topik tentang kebenaran dari Tuhan Yesus adalah kebenaran yang juga tidak berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali saya pernah menonton sebuah sinopsis film yang berjudul Doctor Strange in Multiverse of Madness. Di film itu dikisahkan bahwa dalam kehidupan manusia ini ada banyak semesta, di mana setiap manusia yang ada di semesta ini juga berada di semesta-semesta yang lain. Nah, yang menarik adalah di salah satu semesta itu ternyata ada Doctor Strange yang menjadi tokoh antagonis atau tokoh yang jahat. Sementara kita tahu bahwa di dalam film-filmnya Doctor Strange, baik di film Avengers dan lain sebagainya, dia digambarkan sebagai tokoh yang protagonis atau tokoh yang baik. Nah Bapak Ibu, saya memikirkan tentang kisah ini.
Kalau bulan ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, maka saya percaya bahwa kalaupun ada semesta-semesta lain yang sama, ya, maka di semesta manapun Tuhan Yesus itu tetap tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tetap menjadi sosok yang penuh kasih, penuh kuasa, sosok yang hidup di dalam kebenaran dan berpegang kepada janji-janjinya. Nah, hari ini seperti saya katakan tadi, kita akan membahas tentang kebenarannya yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, zaman di mana kita hidup disebut zaman atau era postmodernisme. Apa artinya era postmodernisme itu? Postmodernisme adalah suatu konsep berpikir atau paradigma yang mengatakan bahwa penafsiran atau interpretasi dari segala sesuatu itu tergantung kepada diri manusia masing-masing. Misalnya Bapak Ibu, ketika kita membaca sebuah buku, kalau pada zaman dahulu orang beranggapan bahwa isi buku itu merupakan kebenaran yang dituangkan oleh si penulisnya. Tetapi di zaman atau di era postmodernisme ini, kebenaran itu tidak menjadi sepenuhnya milik si penulis, tetapi sekarang pembacalah yang menginterpretasikan buku itu sesuai dengan keyakinannya. Mungkin ada pembaca yang mengatakan, wah, isi buku ini memuat kebenaran yang penuh. Tetapi mungkin ada pembaca lain yang mengatakan, oh, bagi saya buku ini sebagian berisi kebenaran, sedangkan yang lainnya saya tidak bisa terima atau tidak sesuai dengan keyakinan saya. Atau bahkan ada orang mungkin yang berkata, wah, buku ini sampah. Karena apa? Tidak ada kebenaran di dalamnya. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu, kebenaran di era postmodernisme ini tidak ada yang absolut atau yang universal. Kebenaran itu menjadi sesuatu yang relatif atau subjektif. Nah, di era postmodernisme ini keragaman pendapat atau pemikiran orang harus dihargai. Setiap orang boleh bebas berbicara sesuai dengan pemikirannya. Dan era postmodernisme ini menolak arogansi dari setiap teori atau keyakinan, dan bahwa kita itu tidak boleh memaksakan sebuah teori atau pendapat sebagai sebuah kebenaran yang harus diterima oleh semua orang. Nah Bapak Ibu, ketika kita memahami konsep dari postmodernisme ini, bahwa segala sesuatu menjadi serba relatif sesuai dengan keyakinan atau anggapannya sendiri, maka saya ingin mengatakan bahwa konsep berpikir seperti itu, paradigma seperti itu, bukan hanya baru terjadi di abad 19 atau di abad 20. Karena Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-21, ayat yang ke-25, di situ dikatakan begini, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan apa? Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah Bapak Ibu, jadi ketika orang berpikir bahwa saya lakukan ini, saya percayai ini karena saya anggap ini benar, itu adalah konsep yang ternyata sudah sejak lama ada. Bahkan hal itu sudah dicatat di dalam Alkitab. Nah Bapak Ibu, menariknya bahwa konsep ini kemudian juga merambah dalam kehidupan beragama atau keberimanan kita. Tidak sedikit orang-orang yang mengaku beragama, tetapi sudah memilah-milah di dalam agamanya. Mana yang menurut dia benar, mana yang tidak. Mana yang menurut dia sekarang tidak lagi relevan atau tidak lagi up to date, tidak lagi sesuai dengan zaman ini. Mana yang memang itu dapat dia lakukan sampai pada masa hidupnya. Nah Bapak Ibu, tentu ini sesuatu konsep yang memprihatinkan. Karena dengan demikian,
kita sebenarnya sudah mereduksi atau menurunkan derajat dari kebenaran yang Tuhan telah tetapkan bagi umat manusia. Nah, apakah Bapak Ibu kebenaran yang kita yakini di dalam Tuhan Yesus sudah mulai tereduksi, sudah mulai menurun kadarnya? Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita merenungkan hal ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita perlu belajar bahwa di dalam kehidupan ini, mau tidak mau, suka tidak suka, hidup kita ini diatur juga oleh suatu hukum atau kebenaran yang absolut. Memang ada hukum-hukum yang sifatnya relatif, berlaku di satu tempat, tidak berlaku di tempat lain, berlaku di suatu waktu tertentu atau zaman tertentu, tetapi tidak lagi berlaku sekarang. Misalnya, saya masih ingat dulu ketika saya masih SMA, sekitar tahun 85 ke bawah. Masa itu, orang kalau naik kendaraan bermotor itu tidak harus atau bahkan hampir tidak ada orang yang menggunakan helm. Tetapi, ya sekitar tahun 80-an sekian, pemerintah menetapkan aturan baru yang terus berlaku sampai sekarang, bahwa semua orang yang mengendarai motor harus memakai helm. Ya, artinya hukum itu berlaku pada satu zaman tertentu. Tetapi Bapak Ibu, ada hukum atau kebenaran yang berlangsung secara absolut. Tidak peduli dimanapun kita berada, kapanpun kita hidup, kebenaran itu atau hukum itu sesuatu yang terus berlaku dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, saya mengambil tentang hukum gravitasi. Bapak Ibu, gravitasi merupakan sebuah hukum atau kebenaran yang berlaku umum. Dari dulu, sejak bumi ada dan sampai selama-lamanya, selama bumi ini masih ada, hukum itu tetap mengatur kehidupan kita. Yaitu bahwa selalu ada gaya tarik ke arah pusat bumi yang membuat kita tetap berpijak atau berada di atas muka bumi ini. Kita tidak bisa melayang-layang seperti astronot yang berada di luar angkasa. Karena apa? Ada hukum gravitasi yang menarik kita. Bapak Ibu, hukum itu tetap mengatur kehidupan kita. Walaupun mungkin kita tidak suka atau kita inginnya mungkin lepas dari hukum tersebut atau kebenaran tersebut. Tetapi semua itu tidak bisa kita lawan. Kecuali kalau kita memakai alat atau mesin ya yang dapat memaksa atau melawan hukum gravitasi itu. Memang ada hukum-hukum fisika lain seperti hukum daya angkat, hukum gaya dorong yang membuat orang bisa terbang, ya, tentu dengan kompensasi yang lain, bahan bakar kah, listrik dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sama seperti hukum gravitasi, kebenaran yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus melalui firman-Nya adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut. Orang tidak bisa mengingkari kebenaran tersebut. Nah, ketika orang berkata bahwa tidak ada kebenaran yang absolut, maka sebenarnya orang tersebut sedang memaksakan kepada kita sebuah kebenaran dirinya sendiri, yaitu bahwa tidak ada kebenaran. Dengan meyakini bahwa tidak ada kebenaran dalam kehidupan seseorang, sebenarnya dia sudah membuat kebenarannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sikap kita terhadap kebenaran? Kita bisa memilih atau beranggapan bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah sesuatu yang relatif. Tetapi seperti saya katakan tadi, bahwa hal itu sebenarnya membuat kita sedang merendahkan Tuhan yang menciptakan atau yang memberikan kebenaran tersebut. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita mau bahas, bahwa bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap kebenaran. Yang pertama,
ketika kita menyadari bahwa kebenaran di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang absolut, yang tidak berubah, maka kita harus menundukkan diri kepada kebenaran tersebut. Bapak Ibu, dengan menundukkan diri kepada kebenaran, kita menyadari bahwa diri kita adalah manusia yang terbatas. Dengan menundukkan diri kepada kebenaran, kita juga menyatakan bahwa kita menghormati Allah yang sudah memberikan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang yang tidak mau tunduk kepada kebenaran. Mereka merasa diri benar. Mereka merasa mereka tahu segalanya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika orang tidak mau tunduk kepada kebenaran dan merasa diri benar? Kembali kepada Hakim-Hakim 21 ayat 25 tadi. Di situ dikatakan, ketika tidak ada raja, maka kemudian orang berbuat menurut apa yang mereka anggap benar. Bapak Ibu, ketika kita tidak menjadikan Tuhan sebagai satu pribadi yang berotoritas, menjadi raja dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk bagi kehidupan kita, maka Bapak Ibu, kita akan bertindak menurut apa yang baik berdasarkan pemikiran kita. Dan yang terjadi adalah kekacauan-kekacauan, Bapak Ibu. Kalau kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal-pasal sebelumnya, di mana memang pada waktu itu tidak ada raja yang memerintah, maka mulai Hakim-Hakim pasal 17 kita menemukan di situ ada orang yang mencuri uang milik ibunya. Lalu setelah dia mengaku, ya bukannya dimarahi oleh ibunya, tetapi malah diberkati. Kemudian ibunya mengatakan, saya akan memberikan uang itu kepada Tuhan. Tetapi yang dikembalikan hanya 1/5 dari jumlah uangnya tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ada satu kisah di mana Mika yang membuat patung sembahan itu memanggil dari orang Lewi untuk menjadi imam bagi peribadatan yang dilakukannya. Bapak Ibu, kemudian ada banyak hal buruk terjadi di Hakim-Hakim pasal 17 sampai 21 itu. Karena apa? Sekali lagi, karena semua orang berbuat apa yang menurut pandangannya baik, berbuat apa yang menurut anggapannya benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat bahwa ketika kita tidak meyakini sebuah kebenaran yang absolut dan kita tidak mau tunduk kepada kebenaran itu, maka yang terjadi adalah kekacauan di dalam kehidupan manusia. Jika kebenaran itu menjadi sesuatu yang subjektif, yang terjadi adalah kekacauan, kebingungan, ya, satu keadaan yang tidak bisa diprediksi. Beberapa minggu yang lalu ada seorang hamba Tuhan di gereja kita yang mengungkapkan bahwa di negara-negara tertentu, di negara-negara barat, masalah gender, ya, atau jenis kelamin itu tidak hanya dipisahkan antara pria dan wanita. Karena ada orang-orang yang kemudian menganggap dirinya, saya bukan pria tapi juga bukan wanita, yang disebut dengan non-biner. Nah, Bapak Ibu, ini kemudian menjadi sebuah kebingungan, ya. Tetapi situasi membuat keadaan ini orang-orang menjadi punya pemikiran, ya jenis kelamin itu kan merupakan produk atau pemahaman dari masa lalu. Sekarang zamannya sudah beda, ya. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, di mana tidak ada penundukan diri kepada kebenaran, yang terjadi adalah kekacauan. Bapak Ibu, mari kita menundukkan diri kepada kebenaran seperti yang Tuhan Yesus ajarkan.
Yang kedua, Bapak Ibu, sikap kita terhadap kebenaran adalah mari kita mengikuti kebenaran tidak dengan setengah-setengah. Jangan kita beranggapan, oh ini kebenaran ini saya setuju, kebenaran ini saya suka, yang ini saya tidak suka, yang ini tidak sesuai dengan keinginan saya. Nah Bapak Ibu, kita tidak bisa memilah-milah kebenaran. Kalau kebenaran itu sesuatu yang absolut, kita harus mengikuti kebenaran itu dengan sepenuhnya. Bapak Ibu, apakah hari-hari ini kita sedang menghadapi tantangan di mana mungkin kita meragukan kebenaran Tuhan? Kita menghadapi tantangan yang merasa bahwa kebenaran Alkitab menjadi sesuatu yang tidak lagi relevan dalam hidup kita. Atau mungkin hari-hari ini ketaatan dan komitmen kita untuk melakukan kebenaran sudah mulai luntur. Kita tidak lagi total mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita perbaharui komitmen kita. Mungkin kebenarannya nampaknya tidak logis, nampaknya tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman, nampaknya tidak enak. Tetapi percayalah bahwa kebenaran yang Tuhan berikan, itulah yang akan memerdekakan kita dari segala ikatan. Kebenaran yang daripada Tuhan itu akan membuat kita hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kedamaian. Karena janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami diingatkan kembali untuk kami berpegang teguh kebenaran firman yang telah Engkau berikan. Firman-Mu, kebenaran-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Dan oleh karena itu kami mau kembali berkomitmen untuk taat mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau terus Tuhan meyakini bahwa firman-Mu adalah firman yang relevan sepanjang zaman, sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami untuk menyatakan, menyingkapkan lebih jauh lagi tentang kebenaran firman yang boleh kami renungkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.